dengan satu orang yang menangis tadi kok semua orang diampuni dosa oleh Allah? Masya Allah, ternyata wadzalika annal malaikata tabki. Subhanallah. Ternyata di saat ada satu orang sadar di dalam satu majlis menangis, malaikat ikut menangis. Kemudian malaikat tadi mendoakan orang yang nangis tadi. Yang didoakan satu yang nangis. Tapi imbasnya adalah orang-orang yang tidak menangis pun Allah rontokin dosanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan tangisan orang yang menangis tadi. Subhanallah. Tapi nampaknya dalam dosa yang banyak itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Kafarah. Dengan cara apa? Nangis. Alhamdulillah. Itulah orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran. Wadzalika jazaul muhsinin. Itulah balasan orang-orang baik. Laisa syai'un ahabba ilallah. Sesuatu yang sangat dicintai Allah adalah qatratu dumu'in min khasyatillah. Tadi itu percikan air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Itu air mata cinta Allah. Makanya hati-hati kalau bisa nangis. Jangan jadikan itu sebagai senjata kita untuk sombong. Jangan berikan kesempatan iblis untuk masuk. Menjadikan air mata itu akan menjadikan kita ria. Hati-hati. Air mata yang keluar itu adalah bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena qatrah, percikan, butiran air mata yang keluar itu bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan menjelaskan ilmu yang mudah tapi sulit, yang sulit tapi mudah. Ilmu yang tidak bisa dinalar dengan otak, ilmu yang tidak bisa diupayakan dengan emosi kita, tapi ilmu yang memang hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Taklim diawali dari satu cerita. Bagaimana ceritanya di dalam surah At-Tahrim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jaga diri, jaga keluarga dari siksa api neraka. Bagaimanakah api neraka itu? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ini bahan bakar api neraka. Ini modelannya. Iya kan? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Mana manusia? Lah ini. Tapi saya nggak kesono nunjuknya, kesono. Nggak kesono juga, enggak. Kesono. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini, tadi yang saya bacakan ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Rasulullah kemudian menjelaskan seperti apa neraka itu. Yang konon tadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, uqida 'alaiha alfa'amin hatta ihmarrat. Neraka itu dinyalakan 1000 tahun sampai memerah. Makanya api ketika dibakar, apalagi Pak Rahmat yang suka ngelas itu kan apinya kadang ada yang merah gitu. Ihmarrat, 1000 tahun dinyalakan api itu sampai memerah. Wa alfa'amin hatta ibyaddat. Setelah neraka itu dinyalakan sampai memerah, dinyalakan kembali 1000 tahun sampai warna putih. Biasanya kalau sudah putih, panasnya lebih dibandingkan dengan api yang merah. Makanya kalau kompor gas itu keluarnya putih. Oh. Iya, maklum yang beli gasnya nggak ada gitu. Subhanallah. Beda dengan api yang agak merah, lebih ngeri yang putih. Nah, wa alfa'amin hatta iswaddat. Kemudian neraka itu dinyalakan kembali selama 1000 tahun sampai menghitam. Luar biasa. Nggak tahu hitamnya nunjuknya kemana ini. Apa kesini kali Pak, kesini? Kesini nggak ini? 1000 tahun menjadi memerah, 1000 tahun menjadi memutih, kemudian 1000 tahun kemudian sampai menghitam, dan tidak akan berhenti menyalanya api neraka itu sampai saat ini sudah menyala. Tinggal nunggu siapakah gilirannya yang akan dilemparkan di atas neraka itu.
Roman-romannya yang putih gregetan amat sama yang hitam ini. Subhanallah. Luar biasa ini. Ketika Nabi sedang menjelaskan ini, ada orang yang hitam, hitam lagi. Ada sahabat yang hitam, di mana sahabat ini datangnya dari Habasyah. Ini banyak sahabat-sahabat yang datang dari Habasyah, karena Habasyah ini dulu negeri perang. Sehingga ketika orang-orang di Mekah dan Madinah itu mendapatkan kemenangan, mereka dibawa ke Habasyah. Termasuk tadi ibunya Nabi Muhammad, ibu asuhnya Ummu Aiman. Itu pun orang Habasyah juga. Habasyah itu kalau sekarangnya Yaman. Jadi ternyata sahabat Nabi banyak yang dari Yaman kalau istilah saat ini. Termasuk ada sahabat Nabi ketika Nabi menjelaskan pengajian tadi, ayat tadi, neraka itu dibakar sekian tahun, dibakar lagi sekian tahun, dibakar lagi sekian tahun, sampai menghitam. Tiba-tiba ada seorang sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini hitam kelam. Nggak tahu Yaman itu hitam nggak sih? Ya. Nggak tahu juga Yaman yang mana ini. Gitu tuh. Nah, ternyata orang hitam yang ada di hadapan Nabi ketika Nabi lagi ngaji lah bahasa kita. Tiba-tiba orang hitam ini menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang. Segini banyaknya yang ngaji, ketika diterangkan masalah api neraka, satu orang yang hitam ini kemudian menangis. Ketika sang hitam ini, orang laki-laki yang hitam ini menangis, Ja'a Jibril. Masya Allah. Datanglah kemudian malaikat Jibril. Fanazala alaihi Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam turun. Kemudian datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadzal baki baina yadaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang menangis di hadapanmu ya Rasulullah? Hebat banget ini. Diterangkan neraka, gemetar menangis. Dari sekian banyak yang tadi ayat saya bacakan masalah neraka, At-Tahrim ayat 6 tadi, mohon maaf satu pun tidak ada yang menangis. Bahkan kita lebih cenderung tertawa. Apalagi si Pais noh, tawa baik. Si Pais tawa baik. Maaf mentang-mentang namanya sama dia. Ini Faiz, si Faiz dia mah. Iya. Ternyata dari sekian banyak orang ini bukannya tertawa, dia menangis. Sehingga tangisannya menjadikan malaikat Jibril turun. Ketika turun malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, man hadzal baik baina man hadzal baki baina yadaik?" Siapa laki-laki yang menangis di hadapanmu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, rajulun minal Habasyah. Dia laki-laki dari Habasyah, tadi dari Yaman itu. Wa asna alaihi ma'rufan. Sehingga malaikat Jibril ketika tahu bahwa laki-laki yang menangis ini dari Habasyah, wa asna alaihi, kemudian malaikat Jibril memuji laki-laki yang nangis tadi. Ya, ternyata di saat malaikat Jibril memuji laki-laki tadi yang menangis, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, fa innallaha azza wa jal yaqul. Saat orang ini menangis, Allah ngomong katanya. Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa irtifai fauqa arsy la tabki ainu abdin fid dunya min mukhafatai illa aksartu dhahakaha fil jannah. Allah mengatakan, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi ketinggian arsy-Ku, tidak ada seorang hamba yang matanya menangis mengeluarkan air mata di dunia, mohon maaf, menangis di dunia
saat di dunia ada mata yang menangis, keluar air matanya karena takut kepadaku, kecuali aku akan jadikan orang itu di surga banyak tertawa di surganya nanti. Masya Allah, satu kali menangis, Allah janjikan orang itu akan banyak tertawa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini dia hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dibalik ilmu nangis, mohon maaf saya tanya, Bapak kalau ketika ngaji tiba-tiba bisa menangis, nggak ngerti tangisan itu. Yang pasti ada sebuah getaran hati yang kadang menakutkan kita, yang kadang menyedihkan kita. Kadang-kadang kita takut dengan neraka, kadang-kadang kita takut kepada Allah, kadang-kadang kita takut dengan dosa-dosa kita. Saat ketakutan itulah muncul di hati kita, mohon maaf, logika kita yakin tidak akan bisa berbicara. Kenapa kita bisa menangis? Tapi nampaknya tangisan yang tidak kita mengerti itu, Allah ngerti gitu loh. Allah balas. Allah jadikan itu sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai Allah ngomong langsung ketika ada orang yang menangis. Sungguh demi kemuliaanku, sungguh demi keagunganku, orang itu yakin orang itu tidak akan dijadikan menangis nanti di surga, tapi orang itu dijadikan banyak tertawa nanti dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, cuman hati-hati nih, jangan GR ketika kita nangis kemudian lagi ngaji seperti ini. Kenapa gue bisa nangis ya? Lagi ngaji bareng-bareng nangis. Dipertanyakan nangisnya karena apa? Hati-hati udah GR bae. Gua ini bisa nangis nih. Lu mah nangisnya karena bini lagi merenggut Lu mah kadang-kadang apa? Lagi kena ini apa namanya? Lagi kepencet pintu. Subhanallah. Ternyata orang yang menangis di sini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan nangis ketika dia sedang sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa nangis banyakan, jangan terlampau GR. Ya. Yang hebatnya adalah ketika nangis lagi sendiri karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun, mohon maaf nih, walaupun tadi saya katakan yang dimaksud nangis di sini adalah nangis sendiri, maksudnya biar terhindar dari riya, biar terhindar dari ujub. Hebat ya jamaah ikhlas, kalau ngaji nangis mulu. Emang biasanya lagi mikirin banjir besi biasanya. Ya, jangan GR dulu. Maksudnya apa? Oke, yang namanya menangis itu sesuatu yang bagus. Oke. Tapi serahkan tangisan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keistimewaan nih, mohon maaf. Ini jamaah yang hadir misalkan 50 atau 30. Satu orang menangis. Subhanallah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ada seorang sahabat namanya Haytham bin Malik. Ketika bercerita sahabat ini, Nabi lagi khutbah Jumat lah kalau kita katakan. Lagi khutbah Jumat, ternyata orang itu menangis luar biasa. Ada seseorang yang menangis sehingga kata Haytham bin Malik radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Nabi lagi berkhutbah, ketika itu ada sahabat tadi menangis. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau syahidakum al-yaum kullu mu'min alaihi minadz-dzunub ka'amsalil jibalir rawasi laghufira lahum bibukai hadzal rajul." Nih, luar biasa nih. Kalau kalian tahu katanya, ini orang yang ngumpul di pengajian ini dosanya bagaikan gunung. Segini banyaknya yang hadir ketika taklim, yang ini bagaikan 3.000 gunung, yang ini bagaikan 1.000 gunung, yang ini bagaikan 100.000 gunung, dosanya banyak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dari sekian banyak jamaah yang hadir yang dosanya bagaikan bergunung-gunung. Rontok semua dosa-dosa yang hadir ini lantaran ada satu orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang menangis di tempat ini. Karena dia takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bukan saja kepada yang nangis, tapi semua yang hadir walaupun gak bisa nangis. Hebat. Makanya besok itu kalau mau ngaji siapin bawang, siapin cabe, ya kan? Nanti di depan pagar begini Beni, gitu kan? Lagi zikir tuh. Biar begitu afdhalul dzikri fa'lam annahum Ngapa masalahnya? Masalahnya sayang banget. Ya luar biasa nih. Kalau seandainya kalian tahu hari ini semua orang beriman banyak dosanya katanya. Dosanya bagaikan jibal, bagaikan gunung. Sungguh mereka semua yang berdosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena tangisan satu orang ini. Kalau nggak bisa nangis besok tonjok besok. Satu orang. Yang penting kan ada satu orang nangis nih. yang penting satu orang nangis. Udah tonjokin beda tuh. Udah nangis cakep nih. Udah, alhamdulillah kita semua diampuni Allah. Ngapa? Lah dia nangis. Luar biasa. Udah ngaji jangan tegang-tegang lah, pinter juga kagak, daglog iya. Menikmati hidup saja lah daripada dipikirin hidupku yang drama yang gak jelas hidup itu. Iya masalahnya kan yang satu emang orang punya bini, yang satu orang punya bini juga. Udah begitu pengen bener lagi, jauh. Udahlah ngaji, nikmatin hidup aja lah. Subhanallah. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan satu orang yang menangis tadi kok semua orang diampuni dosa oleh Allah? Masya Allah, ternyata wadzalika annal malaikata tabki. Subhanallah. Ternyata di saat ada satu orang sadar di dalam satu majlis menangis, malaikat ikut menangis. Masya Allah. Ketika malaikat ikut menangis karena melihat ada orang yang menangis, wa tad'u lahu wa taqul. Kemudian malaikat tadi mendoakan orang yang nangis tadi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma syaf'il bakain fi man lam yabki. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menangis yang ada di antara orang-orang yang tidak menangis. Paham maksudnya Pak? Yang didoakan satu yang nangis, tapi imbasnya adalah orang-orang yang tidak menangis pun Allah rontokin dosanya karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan tangisan orang yang menangis tadi. Ada yang menangis katanya, mohon maaf nih, nangisnya karena nggak tahu hatinya belum cun, yang keluar sekedar seperti air mata itu bagaikan apa? Pala lalat. Cuman di sini doang nih. Tes. Dah. Nggak tahu habis itu karena bayangin calon bini apa bagaimana, nggak ngerti saya. Habis begitu lagi enak nangis kan, begitu udah nyampe air matanya baru sepala lalat, tiba-tiba berhenti. Karena bayangin yang di sono. Subhanallah. Ternyata dalam hadis Nabi dikatakan, ma min mu'minin yakhruju min ainaihi dumu'un wa in kana mithla ra'si dzubab min khasyatillah. Allahu akbar. Siapa orangnya? Orang beriman yang keluar air matanya, walaupun seperti kepala lalat dari takut kepada Allah. Nah, ketika air mata itu keluarnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun takutnya sedikit.
Diukur takutnya hanya seperti kepala lalat. Subhanallah. Ternyata orang itu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Orang itu diberikan keselamatan oleh Allah. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali orang itu diharamkan badannya dipanggang di atas api neraka. Makanya bapak-bapak, mohon maaf ini, walaupun nangisnya kita masih berjamaah, walaupun nangisnya kita masih bareng-bareng, bersyukurlah kalau masih bisa nangis. Ya, ada orang yang nggak bisa nangis sama sekali. Termasuk tadi malam teman kita Haji Heru cerita. Yang lain jamaah haji angkatan saya yang pertama dulu nangis begitu datang ke depan Ka'bah aja langsung nangis. Orang yang menangis ciri-ciri hatinya lembut. Ada orang nggak bisa nangis bukti hatinya keras. Gitu. Tapi ternyata ketika saya coba ingat-ingat teman-teman kita, contohnya tadi malam Pak Haji Heru cerita, saya nggak gibah ya, karena dia ceritain di omongan dia. Ya. Saya dulu katanya ketika haji, yang lain cium Hajar Aswad menangis, nempel di pintu Ka'bah menangis, nempel di dinding Ka'bah menangis. Tapi Haji Heru enggak nangis. Saya bilang, begitu cerita sama saya, Ustadz, kenapa orang-orang bisa nangis, saya kok enggak ya? Begini aja lah Pak Heru, nggak usah jauh-jauh. Tawaflah sambil membayangkan Rasul saat ini tawaf bersama kita. Bayangkan Rasulullah tawaf yang tempatnya saat ini kita tawafin itu tempat yang pernah diinjak-injak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil tawaf, saya kasih amalan dia sambil sholawat, ternyata baru satu putaran saja bercucuran air mata, tangisan yang luar biasa. Subhanallah. Artinya takutnya orang kepada Allah macam-macam Pak. Ya, ada yang takut karena dosa. Ada yang takut karena siksa, ada takut karena neraka, karena takut tidak dapat surga, macam-macam. Itu walaupun takutnya hanya sebatas ukurannya bagaikan kepala lalat tadi, tapi ternyata Allah hargai. Walau takutnya hanya sebatas kepala lalat, dia menangis. Allah haramkan badannya terpanggang di atas api neraka. Amin. Allahumma amin. Karena ya Allah dosa itu banyak banget, ya, dosa itu luar biasa, subhanallah. Tapi nampaknya dalam dosa yang banyak itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Kafarah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang akan menjadikan dosa itu rontok. Dengan cara apa? Nangis, alhamdulillah. Gitu tuh. Mudah-mudahan kita yang hadir terus dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita lembut, bisa menangis ketika kita semuanya ada dalam apa namanya berzikir, kita sedang membaca Al-Quran, macam-macam Pak. Mohon maaf nih, bisa menangis itu nggak mesti dengan zikir. Bisa jadi mohon maaf mendengarkan azan, gemetar hatinya takut, muncul tangisan. Bisa jadi mohon maaf membaca Al-Quran, tiba-tiba menangis, bisa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya Allah, luar biasa. Idza sami'u, apabila mereka mendengar ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada rasul, mendengarkan Al-Qur'an, tiba-tiba nangis. Ya, kadang-kadang dengerin sholawat, tiba-tiba renyah hatinya, muncul tangisan. Nah, kenapa dia bisa menangis? Nah, ini dia nih. Ternyata alasannya mimma arafu minal haq. Karena mereka ketika dibacakan sholawat, ketika dibacakan Quran, seperti ada kebenaran yang nyangkut di hatinya. Gitu loh. Seperti ada keyakinan. Loh ini loh. Inilah kebenaran. Oh ternyata beramal itu seperti ini loh. Ketika dapat sebuah amalan yang ada di hatinya, kebenaran di hatinya nyangkut, nangis dia. Dep. Itulah orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran, wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan orang-orang baik. Gitu loh Pak. Orang yang renyah, nangis ketika dia itu mendengarkan ayat,
mendengarkan hadis, mendengarkan sholawat, muncul di hatinya kebenaran dan muncul tangisan, hati-hati, jangan diakui kehebatan kita yang menangis, tapi itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wadzalika jazaul muhsinin. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita, amal yang baik. Amin. Allahumma amin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya nih, Masya Allah, bahagialah orang yang menangis. Karena orang yang menangis karena dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tergolong orang-orang yang kelak di yaumul qiyamah, orang-orang yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kepanasan di saat di yaumul qiyamah. Mereka bingung di yaumul qiyamah. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lari dari saudaranya, saking takut dimintai pertanggungjawaban. Lari dari istrinya karena takut dimintai pertanggungjawaban. Lari dari anaknya karena takut dimintai pertanggungjawaban. Bingung orang-orang bangkit di yaumul qiyamah. Tapi orang yang bisa menangis karena takutnya kepada Allah, itu Allah akan melindungi dia dari segala macam hal yang akan menjadikan dia bahaya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Nah, ternyata berikutnya lagi, di samping orang itu akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, laisa syai'un ahabba ilallah min qatratain wa atharain. Masya Allah. Sesuatu yang sangat dicintai Allah. Ingat-ingat nih. Laisa syai'un ahabba ilallah. Sesuatu yang sangat dicintai Allah adalah qatratu dumu'in min khasyatillah. Tadi tuh, percikan air mata yang keluar karena takut kepada Allah, itu air mata cinta Allah. Makanya hati-hati kalau bisa nangis, jangan jadikan itu sebagai senjata kita untuk sombong. Jangan berikan kesempatan iblis untuk masuk, menjadikan air mata itu akan menjadikan kita ria. Hati-hati, air mata yang keluar itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena qatrah, percikan, butiran air mata yang keluar itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi, Masya Allah, saya punya guru dulu, itu matanya di sini hitam nih Pak, hitam, zikirnya luar biasa kokoh orang itu, dan tiap malam nggak tidur, yang ada nangis tiap malam itu. Kelihatan di bawahnya bulu mata itu atau di kelopak matanya itu guratan-guratan air mata Pak. Hitam, ada tarikan-tarikan bekas air mata itu. Subhanallah. Apalagi kalau seandainya sampai di bawah bulu mata, di kelopak matanya itu atau di bawahnya mata itu, ternyata ada tanda-tanda orang itu banyak menangis karena takut kepada Allah. Itulah sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kalau kita mah nangisnya kalau lagi bini ngomel doang. Kalau kita nangisnya kalau lagi kalau lagi sakit berjamaah baru nangis gitu kan. Nangis kok sakit kok berjamaah. Baru nangis. Masya Allah. Saya ketika ada orang, saya punya guru dulu, Masya Allah, luar biasa. Matanya itu mata yang indah, karena di bawahnya ada tarikan-tarikan bekas air mata yang keluar ketika di malam hari. Atau bisa nggak kita nangis sendirian di malam hari dan istiqomah? Kita kan nangisnya kalau lagi wirid doang. Ya, itu pun karena ada satu yang menangis, kayak kur atau kayak kur. Di sini udah, di sini kerasa nangis lagi, ini nangis lagi. Ayo kur nangis. Ada kur solawat, ada kur nyanyi, ini mah lain. Makin al-ikhlas, kur nangis. Iya, mudah-mudahan nangis kita, Masya Allah, bukan kur nangis maksud saya gitu loh. Mudah-mudahan nangisnya kita nangis yang ahabbu ilallah,
ahabba syai'in minallah, sesuatu yang menjadikan Allah suka dengan tangisan kita. Amin. Allahumma amin. Karena memang kenapa saya katakan tangisan itu, guratan-guratan bekas kita nangis itu sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, hurrimat an-naru ala ainin, neraka itu diharamkan untuk mata-mata yang banyak nangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong jaga ilmu ini. Ingat-ingat, nangis itu hanya untuk Allah. Nangis bisa karena ayat, nangis bisa karena hadis, nangis bisa jadi karena kebenaran yang menempel di hati kita, nangis bisa jadi karena kita mendengarkan keterangan kemudian kita takut kepada Allah, nangis bisa jadi ketika diterangkan neraka kita gemetar karena takut dengan keterangan itu, bisa. Tapi hati-hati, tangisan itu bukan sesuatu yang bisa kita logikakan. Tangisan itu tidak bisa sesuatu kita pikirkan, karena itu betul-betul hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tangisan itu menjadikan kita sombong, jangan sampai dengan tangisan itu menjadikan kita ria. Jaga itu baik-baik, rawat itu baik-baik, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Ya Allah, apapun yang Kau sudah munculkan dalam taklim ini, inilah kehebatan Engkau ya Allah. Tolong dengan Fatihah ini jadikan ilmu itu menancap di hati kami, dan rawat ilmu ini ya Allah dengan baik, agar kami lebih bisa berkhidmah, agar kami lebih bisa untuk qanaah, agar kami bisa lebih baik di hadapan-Mu ya Allah. Ala hadirin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd ya aziz ya ghaffar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.